Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, belum lama Ramadan meninggalkan kita. Ini artinya apa? Tantangan bagi kita berikutnya adalah bagaimana kita berupaya untuk tetap istiqamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita tunaikan selama bulan Ramadan. Artinya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kebaikan yang kita lakukan ini hanya sebatas pada bulan Ramadan, Ramadan telah meninggalkan kita. Andai kata kita meninggalkan kemaksiatan itu hanya ada pada bulan Ramadan saja, sungguh kita faktanya sekarang sudah berada di bulan Syawal. Itu artinya apa? Kalau kemudian kebaikan yang kita lakukan hanya pada bulan Ramadan, sungguh Ramadan telah selesai. Kalau kita itu meninggalkan kemaksiatan itu hanya pada bulan Ramadan, sekali lagi sungguh Ramadan telah selesai. Sementara Allah menjadikan hitungan 1 tahun itu adalah 12 bulan dan Ramadan itu hanya 1 bulan. Pertanyaannya adalah kalau kita itu hanya baik pada 1 bulan saja gitu, bagaimana dengan 11 bulan yang lain gitu. Kalau kemudian kita itu bisa menghindar dari berbuat keburukan hanya pada bulan Ramadan saja, itu artinya hanya 1 bulan dari hitungan 1 tahun yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana dengan 11 bulan yang lain? Apakah kemudian kita tidak mau lagi untuk menahan berbuat kemaksiatan atau tidak mau lagi berbuat kebaikan hanya karena Ramadan telah selesai misalnya gitu? Sungguh saya khawatir kalau itu yang kita lakukan, kita itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi dan bahkan celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya khawatir apa yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan itu tidak ada athar, tidak ada bekas di dalam diri kita. Terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Ramadan kita itu diterima atau tidak? Kalau kemudian kita tidak mengikuti dengan istiqomah kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini yang saya khawatirkan, apa yang kita lakukan selama Ramadan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti kerugian atau bahkan kecelakaan bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang berdalih, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, saya yakin Ramadan kemarin Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Dan kalau kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita, itu artinya bahwa ibadah kita selama 83 tahun ke depan itu aman gitu. Karena apa? Allah telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita ketika kita itu hanya beribadah dalam waktu 1 malam, yaitu ketika di Lailatul Qadar. Pemahaman seperti ini yang harus kemudian menjadi bahan introspeksi bagi kita. Karena inna min alamati qabuli hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi sungguh di antara tanda diterimanya kebaikan yang kita lakukan, justru kita itu akan mengikuti kebaikan yang telah kita lakukan tadi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Al-hasanatu ba'daha. Jadi setelah kita melakukan kebaikan, maka kita itu akan melakukan kebaikan demi kebaikan setelahnya. Ini artinya apa? Sederhana, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kemudian kita ingin mengetahui ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah,
andai kata kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita di Ramadan 1442 Hijriah ini, maka selesai Ramadan, insya Allah kita itu akan tetap istiqamah di dalam menunaikan kebaikan demi kebaikan. Artinya apa? Kita selama Ramadan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah shaum. Maka setelah Ramadan selesai, Allah pun juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan ibadah shaum. Ya, tentu shaum sunnah ya, yang bisa kita lakukan. Ya, kecuali bagi mereka yang masih memiliki tanggungan shaum Ramadan, artinya mungkin kemarin ada uzur, maka setelah Ramadan tetap wajib untuk menggantinya. Gitu. Dan andai kata kita tidak ada tanggungan saum Ramadan, maka kita masih bisa meneruskan amaliyah saum yang kita tunaikan di Ramadan itu di luar Ramadan, namun sifatnya sunnah. Seperti misalnya 6 hari di bulan Syawal, atau saum Senin dan Kamis, atau saum 3 hari dalam 1 bulan, atau selang-seling ya, saum Daud misalnya. Itu masih bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengistiqomahkan ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesaat setelah Ramadan selesai. Pun juga sahabat sekalian, di bulan Ramadan insya Allah upaya kita untuk menjaga sholat 5 waktu itu lebih kuat ya, kita itu lebih berhati-hati. Artinya apa? Di bulan Ramadan penjagaan kita terhadap sholat 5 waktu, jangan kata meninggalkan, upaya kita untuk sholat tepat waktu itu kita upayakan gitu. Itu kita serius, kita sungguh-sungguh gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah setelah selesai Ramadan kita kembali meninggalkan sholat 5 waktu, atau kemudian tetap sholat tapi tanpa udzur kita itu berupaya untuk menyederhanakan, dalam arti kita gampang sekali untuk menunda-nunda dan memolor-molorkan. Nah ini pun juga nanti akan menjadi indikasi apakah saum kita Ramadan itu diterima atau tidak. Apakah ibadah kita di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Selanjutnya di Ramadan kita diajarkan untuk qiyamul lail, qiyamut tarawih ya, salat tarawih dan witir. Bahkan kita bisa istiqamah 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, atau bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Pertanyaannya, Ramadan selesai, apakah kemudian kita itu masih tetap untuk tunaikan qiyamul lail? Kita akan tunaikan salat-salat sunnah yang lain, salat rawatib, salat duha ya, dan salat-salat sunnah yang lain yang telah kita tunaikan di Ramadan. Insya Allah kalau kita pengen tahu ibadah kita diterima, maka sesaat setelah Ramadan selesai, maka kita pun akan tetap menunaikan ibadah-ibadah sunnah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk tilawah Quran. Ya, Ramadan begitu bersemangat kita itu membaca Al-Quran, mempelajari, memahami gitu. Apakah setelah Ramadan selesai kita itu akan kembali bersemangat, atau kemudian kita itu meninggalkan aktivitas membaca Al-Quran kita, meninggalkan aktivitas mengkaji Al-Quran kita, meninggalkan aktivitas mengamalkan Al-Quran kita gitu. Nah, ini nanti akan menjadi tanda gitu. Kalau kemudian kita tetap istiqomah dan terus bersemangat untuk belajar ya, mengkaji ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, maka fa insyaallah indikasi bahwa ibadah Ramadan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya, maka kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan Allah tidak ridho. Dan kalau itu yang terjadi, maka bersegeralah kita itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kemudian kita itu bisa diarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga sesaat setelah Ramadan selesai, apakah kepedulian kita dengan sesama itu masih tetap ada di dalam diri kita, termasuk dengan saudara-saudara kita sesama muslim di seluruh belahan bumi dunia ini yang saat ini mungkin mereka dalam tekanan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepedulian kita itu menjadi bukti apakah ibadah kita itu di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak. Kalau kemudian kita mengiringi kebaikan dengan kebaikan yang lain, maka insyaallah Allah akan menerima ibadah Ramadan kita. Tapi kalau sebaliknya, setelah melakukan kebaikan kita justru kembali bermaksiat kepada Allah, maka saat itulah kita diminta untuk muhasabah, introspeksi diri, taubat kembali kepada Allah, bersungguh-sungguh akan menunaikan perintah dan meninggalkan larangan Allah.
Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah akan memberikan jalan istiqamah bagi kita sesaat setelah Ramadan, dan bahkan sampai Allah mencabut ajal kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan penuh ampunan dan penuh keutamaan. Jerih payah beribadah di bulan puasa tuntaslah sudah. Kini, bulan Syawal sudah ada di depan mata. Bersama, mari kita sambut bulan Syawal 1442 Hijriah. Baitul Ilmi TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterimanya dan dosa-dosa kita diampuni oleh Sang Kuasa. Baitul Ilmi TV meraih berkah berislam kafah.